Anda kembali bersama kami di Forum Peristian. Nah, di awal segmen 2 ini saya menunjukkan kepada Anda. Ini dari tadi kami sebut-sebut reformasi TNI apa saja sih sebenarnya. Coba kami tunjukkan dulu dan kami nanti akan bahas dengan sejumlah narasumber. Apa saja sebenarnya amanat dari reformasi TNI? Apakah tadi Mas Andi beri cerita gitu ya, bersamaan dengan momentum momentum politik ketika itu bergulir dari banyak para ahli pemerintahan bilang kita bergulir dari rezim otoritarian ke demokrasi. Nah, reformasi bergulir 1998 ya, salah satu tuntutan penghapusan divisi ABRI. Tadi Mas Andi punya cerita lainnya. Ternyata secara paralel di internal juga sudah dibahas sebenarnya, menjaga keamanan dan ketertiban bangsa, memegang kekuasaan. Poin lainnya, oke. Ini posisi-posisi TNI ya di masa jabatan-jabatan yang diemban oleh TNI aktif ketika itu ya Mas Andi ya, masih di era dui fungsi ABRI. Di tahun-tahun ini Anda bisa lihat ada posisi-posisi lain. Pak Agus sempat jadi wakil ketua MPR kan ya? Sempat. Wakil ketua MPR perwakilan dari TNI Polri. Iya. Oke. Perwakilan dari TNI Polri ketika itu berarti kalau kami kan zaman sekarang ya Pak, saya tahunya berarti pemilihan langsung. Di usia saya Pak, di pemilihan langsung. Kemudian dipilih menjadi menduduki jabatan politik. Berarti ketika itu dipilih di antara anggota TNI dan Polri dengan dulu itu di lembaga legislatif termasuk MPR itu ada yang namanya anggota-anggota yang diangkat. Jadi tanpa melalui pemilihan. Tanpa melalui pemilihan. Itu yang kemudian hari ini kami kenal dengan istilah dui fungsi ABRI ketika itu ya. Jadi selain punya jabatan struktural di TNI, bisa juga menduduki jabatan politik maupun di jabatan struktur sipil gitu ya, pemerintahan sipil. Ini ada 7 mandat reformasi TNI, ini yang kita tunggu-tunggu nih. 1, penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil. Tadi ini pertanyaan di awal saya coba cari definisinya sebenarnya. Patuh terhadap kebijakan dan keputusan politik negara, itu di konsideran tadi pasal 3 di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI tidak melakukan operasi selain operasi menjaga pertahanan NKRI. Yang ketiga, operasi militer selain perang hanya bisa dijalankan secara terbatas pada kegiatan-kegiatan diatur berdasarkan undang-undang dan keputusan politik negara. Ini keputusan politik negara nih di konsideran Undang-Undang Nomor 34 disebutkan juga. Posisi Panglima TNI dirotasi antar matra AL, AU, AD untuk menjaga soliditas Korps TNI. Kita lihat yang kelima, jaminan atas penghasilan yang layak bukan hanya untuk meningkatkan profesionalitas TNI tapi juga memastikan anggota TNI tidak menjalankan bisnis ya sebagaimana di masa Orde Baru. Itu hal baru dalam reformasi TNI yang coba untuk dibangun lebih profesional. Larangan tadi yang ke-6, ke-7 larangan terhadap politik praktis dan kegiatan bisnis sebagai alat pertahanan negara. Itu 7 poin. Nah, militer di tubuh pemerintahan, TNI aktif dan purnawirawan. Kami coba tunjukkan kepada Anda ini yang sekarang Bu Koni, ini yang sekarang. Ada Pak Prabowo di Jabatan Menteri Pertahanan, ada Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan saat ini. Pak Terawan pernah menjadi Menteri Kesehatan ya. Ini seharusnya ex mantan Kesehatan. Legend Doni Monardo juga sempat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, Bu Koni kalau melihat situasi sekarang, iya sih banyak sekali, luas sekali namanya reformasi TNI. Saya sebutkan tadi poin-poinnya. Yang paling disorot oleh Bu Koni dan menurut Bu Koni itu yang seharusnya menjadi concern saat ini dan kita harapkan Panglima nanti yang terpilih, Panglima baru yang terpilih juga kemudian bisa mengawal reformasi TNI sampai pada tataran yang fundamental. Saya kira sih kalau ini ya agak susah kita bicara reformasi itu konteksnya agak berbeda. Menurut saya agak susah kita melihatnya ketika kita menentukan meredefinisikan sendiri atau mereformasikan atau kita ditentukan untuk mereform karena lingkungan strategis. Beda nih menurut saya, meredefinisi karena lingkungan strategis atau mereformasi karena lingkungan strategis itu berbeda dengan dia menggerakkan sendiri. Nah, buat saya paling mudah kita ikuti saja perkembangan dunia itu seperti apa. Jadi misalnya lingkungan strategis kita dulu kita cuma melihat seolah-olah di kawasan kita ini ada Cina, ada Amerika. Ternyata kan tidak. Tiba-tiba negara-negara ekskolonial, Inggris sekarang sudah masuk sini dan mereka mengeluarkan semacam buku putih lah, Tilt to the Asia Pacific. Kemudian Macron sebagai presiden Perancis, Le Grand Puissant, Perancis menjadi the great power of Asia Pacific. Yang dijaga oleh Macron itu cuma 1.200 orang. Tapi dia membentang dari Caledonia sampai ke ujung pulau lainnya yang pulau kecil itu dan dia bentang kekuatan pertahanan. Jadi maksud saya
ketika kita mereformasi karena keadaan lingkungan strategis, tidak bisa lagi TNI itu mendasarkan pembangunan kekuatannya berdasarkan anggaran. Itu definitely. Makanya sekarang kalau kita bicara tentang supremasi sipil, ya kan? Supremasi sipil seperti apa yang paham bahwa TNI itu harus menjadi the outward looking defense. Sudah tidak bisa lagi menjadi inward looking defense kalau menurut saya. Karena apalagi itu ditunjang oleh keputusan Presiden Jokowi yang sebenarnya yang memberi ide Mas Andi tentang membangun negara poros maritim dunia. Yang menurut saya harus segera ditentukan kapan menjadi brown water navy-nya beres, green water navy-nya alias di kawasannya beres, kemudian nawacitanya di 2 samudranya beres. Itu PR terbesarnya. Jadi kita jangan hanya bisa melihat presiden itu menentukan visi dan seolah-olah hanya visi. Tapi kan visi harus kita tuju. Sama seperti Bung Karno di tahun 60 ketika menyatakan kita negeri bahari, beliau membangun kekuatan angkatan perang, angkatan laut dan udara yang demikian masif karena outward looking kan, dan industri maritim. Jadi betul-betul itu diperkuat gitu loh. Dan itu pesan Bung Karno bahwa kita negara archipelagic, maka kita menjadi negara bahari yang angkatan perangnya harus kuat karena kita bukan negara kontinental. Mas Andi tadi disebutkan oleh Bu Kony lahir ide itu dari di masa Mas Andi di KSP ya? Oh enggak, ide poros maritim itu bahan debat Presiden ya. 2014 itu Pak Jokowi JK lawan Pak Prabowo Hatta ya. Konsep itu dikeluarkan di debat pertahanan ya, saat itu. Tapi tadi menyambung penjelasan dari Mbak Kony, kalau untuk saya reformasi itu tujuannya membentuk tentara profesional, menghapus karakter tentara politik dan tentara bisnis. Ya, jadi fungsi dihapuskan, kekaryaan dihapuskan, sospol dihapuskan. Dan itu dikawal lewat terutama Undang-Undang Pertahanan 2002 dan Undang-Undang TNI 2004. Lalu dilengkapi ada Undang-Undang Industri Pertahanan, ada Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan. Dikawalnya di situ. Bagaimana sekarang misalnya TNI menduduki jabatan sipil, diatur di pasal 47 Undang-Undang TNI. Jadi misalnya Pak Ganip sekarang bintang 3 menduduki jabatan kepala BNPB. Boleh karena diatur di pasal 47 Undang-Undang TNI. Tapi misalnya kalau ada bintang 2, bintang 3 ada di katakanlah ya kantor staf presiden, tidak boleh karena tidak ada nomenklaturnya di pasal 47 Undang-Undang TNI. Jadi kita memakai Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI untuk mengatur bagaimana TNI menjalankan fungsinya terutama ketika berada di luar Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Sudah diatur. Nah, tapi yang menarik juga itu amanat Presiden Jokowi 5 Oktober 2021. Sebetulnya sudah beberapa kali terminologinya diamanatkan, diperintahkan oleh Pak Jokowi. Ini judul tesisnya Mbak Kony. Jadi Pak Jokowi itu di 5 Oktober 2021 mengamanatkan agar TNI melakukan transformasi pertahanan untuk menjadi kekuatan pertahanan Indonesia. Ya tadi ditampilkan kan evolusi organisasi militer Indonesia. Itu kira-kira kalau di bahasa Inggris kan ya. Dulu kita belajar dari Laskar. Ya. Laskar itu bahasa Inggrisnya milisia. Menjadi Badan Keamanan Rakyat. Menjadi BKR. Agensi. Lalu menjadi tentara, menjadi soldiers. Lalu menjadi angkatan bersenjata. Menjadi armed forces. Balik lagi dari armed forces menjadi soldiers kalau diinggriskan. Nah sekarang Pak Jokowi mengatakan ke depannya lakukan transformasi sehingga kalau kita nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris itu namanya Indonesia Defense Force. Kekuatan pertahanan Indonesia. Ya. Nah, itu untuk saya itulah PR ke depannya. Dan untuk menjadi kekuatan pertahanan Indonesia dengan melakukan transformasi pertahanan saat ini kuncinya bagi saya tata kelola ekonomi pertahanan. Tanpa kita ngutak-ngatik tata kelola ekonomi pertahanan, apapun yang mau kita rencanakan ke depan nggak jalan. Ya, tadi misalnya anggaran, ya kelihatannya besar 136, tapi begitu kita teropong lebih dalam melihat berapa untuk alutsista, nggak sampai 10 triliun, ya kecil sekali. Kuncinya untuk melakukan transformasi ke depan adalah tata kelola ekonomi
pertahanan itu. Nah, Oke, salah satu tata kelola ekonomi pertahanan. Sudah nunjuk ke Bu Kony, tapi saya harus jeda, saya akan tanya ke Bu Kony soal itu ya. Karena tadi kan dari kami kutip Mas Al-Araf ya, bilang kalau karena bulan depan surat presiden itu akan disampaikan kepada DPR, jadi kita akan tahu Panglima TNI yang baru itu seperti apa. Kalau itu memang salah satu tugas yang Panglima baru adalah menerjemahkan instruksi presiden untuk mentransformasi tadi TNI kita menjadi apa tadi bahasa Indonesianya, kekuatan pertahanan Indonesia. Seperti apa? Sesaat lagi di Forum Presiden.